Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Isu terkait buang sampah sembarangan pun sudah terjadi di mana-mana, terutama di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Dan juga itu bisa berdampak bagi kesehatan kita semua tentunya. Indonesia menghadapi krisis pencemaran sampah yang semakin parah. Setiap tahun lebih dari 69,9 juta ton sampah yang dihasilkan, dengan sekitar 3,2 juta ton berakhir di lautan. Sampah plastik menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia. Total timbunan sampah bisa mencapai 7,8 juta ton, terdiri dari sampah rumah tangga, sampah plastik, dan sampah sisa makanan. Ngos-ngosan gitu, Cuk. Dari mana emang? Capek gua tadi habis larian. Gabut banget kayak bocah. Kata gua, tapi gabut banget ini gua di kelas tadi jadi larian. Enggak, minum ya malu. Kalau minum kan saya. Cuma dikit. Gua kelas gak? Gua pengen tidur hari ini gua. Gua mau ke jam kos aja. Iya, gua pengen tidur ngantuk kuat lagi. Capek. Lu udah ngerjain kimia belum? Yang mana? Yang halaman 170 yang latihan 4 Kayaknya gue belum deh, nanti gue boleh lihat gak? Boleh, tapi gue juga itu mereka mau sampai sembarangan. Coba lihat yuk. Kalian ngapain sih buang sampah sembarangan? Iya, udah tempat sampah juga ngapain? Tempat sampahnya mana nggak kelihatan? Itu ada, di situ juga ada. Ya udah, sampah gue ini ngapa lu yang ngurusin? Paling juga sampah kecil ini tuh. Sampah sekecil itu juga bakalan berdampak nanti ke lingkungan kita. Kecil banget. Paling dampaknya juga kecil banget. Ya gitu dong. Kalau misalkan ada hujan, banjir gimana? Iya. Terus ini jadi bau nanti sininya. Tinggal semprot parfum, kalau bau mah ribet amat. Iya udah ambil. Gue laporin nih. Yaudah ambil dah, mau ya, ambil cepat. Udah ambil aja. Buang yang benar. Ya, makasih ya. Ya. Nah, sini aku akan menjelaskan tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Yang pertama itu dapat menimbulkan musibah banjir. Karena kenapa sih musibah banjir? Karena di saat kita buang sampah sembarangan, itu mungkin aja selokan atau saluran untuk larinya air itu tersumbat, jadi kita banjir. Terus yang kedua itu adalah dapat ke dalam kesehatan kita. Nah, kenapa sih berdampak kepada kesehatan kita? Karena saat kita buang sampah sembarangan, itu di dalam sampah itu menumpuk banyak virus dan bakteri. Nah, di saat virus dan bakteri itu menumpuk, jadinya bisa timbul penyakit ke dalam diri kita. Nah, juga kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem, kenapa bisa kerusakan ekosistem sih? Karena di saat kita buang sampah sembarangan, ekosistem tuh jadi terganggu dan jadi timbul bencana-bencana yang seperti kita tahu kayak tadi aku sebutin itu banjir. Terus selanjutnya jika kita membuang sampah sembarangan itu bisa mendapat hukuman juga, termasuk ke dalam pasal UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, di saat kita buang sampah sembarangan, kita akan didenda sebesar 500.000 atau pidana kurungan sebesar 6 bulan dan juga denda sebesar 50 juta. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mamuju, Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Membuli atau pembulian sudah sering terjadi di kalangan remaja, terutama di kalangan SMA ataupun SMK, ataupun mungkin yang lainnya.
Pembulian ini biasanya terjadi dikarenakan salah satu pihak, terutama yang membuli, merasa bahwa diri mereka itu lebih tinggi dari pihak yang dibulinya, yang menyebabkan dirinya tersebut dengan percaya diri bisa membuli atau menindas orang yang ada di bawahnya. Perundungan atau bullying masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 40% pelajar pernah mengalami perundungan di sekolah. Dampaknya tidak hanya merusak mental korban, tapi juga dapat menyebabkan trauma berkepanjangan. Sebagai masyarakat, kita harus bersama-sama menghentikan perundungan. Mulailah dari diri sendiri, tingkatkan empati, dan jadikan lingkungan sekitar tempat yang aman bagi semua orang. Tahu nggak sih tempat makan yang baru itu yang masih kompleks? Yang nggak tahu gue yang mana sih emang tempat makan mana? Pasti lo nggak pernah keluar rumah ya? Kliniknya gede. Iya, ya tapi situ-situ kan doang. Tempat makan juga pasti banyak. Tempatnya. Ya udah apa namanya orang apa ya? Tempat kuliner gitu. Gila sih itu piket sih kapan dari? Ngapain piket cuy? Astaga, lu ngapain? Tem apa kabar Tem? Piket lo? Bisa piket juga lo? Ngapain piket sih? Dekil banget udah lama gak ketemu nih. Aduh, setelah tahun baru lo dong. Udah. Kayak gitu sih kan dia juga punya perasaan. Emang lu punya perasaan? Sorry. Ih, jahat banget. Udah sih apa sih, dia juga biasanya lihat tuh mukanya santai aja. Ya lu jahat kayak gitu. Dia kayak gimana? Ya udah sih, kalau tadi bilang aja tuh ribet banget sih. Ini amat enak juga ya. Jadi sih emang kenapa sih? Ya lu gak usah kayak gitu sama teman lu sendiri. Emang teman sih emang, cuman ya kenapa sih bercanda biasa? Jadi itu perasaan. Pembulian verbal. Lagi ini santai aja tadi juga, kan udah Gak ada sendiri. yang tahu hati dia tuh kayak gimana. Tinggal tanya, ribet banget. Ya lu apaan sih, lu tuh udah diomongin berkali-kali juga. Kok lu malah kayak gitu sih? Bisa aja tuh gue masalahnya sama Ya dia lu juga apa nyadar juga kalau omongan lu tuh menyakiti hati orang. Udah santai, gue udah biasa diginiin. Udah sini dulu cuy. Ya bentaran gue nyampe dulu nih. Dikit lagi gue selesai. Ya sini. Udah cepetan, maaf. Ngomong. Cepet. Lu biasa aja kan gue. Iya, gue bisa dan biasa sama dia pada kayak gitu. Juga aja. Lu gak usah bohong kayak gitu. Iya. Jadi santai nggak perlu berdua yang ribet sih, lu banget. Wah, gue peduli sama temen gue. Lu gak usah kayak gitu dong, tinggal minta maaf susah aja sih. Gue juga peduli sama dia, biasa aja bercanda-bercanda biar dia seneng kan, happy. Ya. Emang lu seneng diketin? Biasa aja, gue biasa aja. Bohong, gue tanya lu sakit hati gak dia ngomong kayak gitu? Enggak, gue biasa aja. Jujur. Seriusan gue biasa aja. Terus sekarang minta maaf. Betul minta maaf. Nah, ikhlas minta maafnya. Itu dong, lain kali jangan kayak gitu. Jangan lagi. Awas lu. Omongan lu tuh bikin orang sakit hati. Kan kita nggak tahu perasaan orang kayak gimana. Iya. Si bisa. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang dampak negatif dari pembulian. Seperti yang kalian tahu, pembulian itu nggak boleh terjadi di lingkungan kita karena dapat menyebabkan masalah psikologis, kerusakan fisik, dan juga rasa ingin bunuh diri. Nah, itu nggak boleh banget terjadi di lingkungan kita karena mungkin dari masalah psikologis, mental dia bisa terganggu, batin dia bisa terganggu, dan juga mungkin dia ngerasa kalau dirinya itu kurang atau nggak mampu. Nah, selanjutnya itu kenapa sih bisa kerusakan fisik? Kerusakan fisik yang dimaksud di sini mungkin saat dia dibully itu dia bisa aja dipukul, dicubit ataupun ditendang. Jadi dia mempunyai luka di dalam tubuhnya. Terus habis itu yang terakhir itu adalah rasa ingin bunuh diri. Kenapa sih bisa ada rasa bunuh diri? Karena dia tuh ngerasa diri dia tuh nggak mampu ataupun nggak bisa. Jadinya dia kayaknya apa gue bunuh diri aja ya biar gue bisa tenang, biar bisa damai. Nah, dengan kalian membuli, kalian bisa masuk ke pasal. Nah, pasal yang aku tahu itu masuk ke dalam 170 pasal 170 KUHP tentang perundungan atau pengeroyokan. Nah, itu kalian bisa dipenjara selama 5 tahun 6 bulan dengan catatan kalian pengeroyokan secara bersama-sama.